Welcome to Gibeon Church. Senang sekali bisa bertemu dengan Anda lagi secara onsite. Saya juga ingin menyapa Anda yang melihat secara live streaming, secara online. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tapi tempat di mana kita disempurnakan oleh anugerah Tuhan, oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebelum kita masuk dalam penyembahan lebih dalam, kita akan kembali merenungan dari Katekismus Reformasi di minggu yang 40. Seperti biasa saya akan bertanya pada Anda dan Anda menjawab bersama-sama dengan saya. Apa yang harus kita doakan? Seluruh firman Allah mengarahkan dan menginspirasi kita kepada yang harus kita doakan, termasuk doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Kita baca sama-sama dari Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukannya lebih banyak daripada yang kita doakan, pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, saudara. Saudara yang terkasih, kadang kalau kita boleh jujur, kita itu sering berdoa hanya untuk kebutuhan atau pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Betul ya saudara? Kalau secara jujur. Tapi kalau kita bertanya pada Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya doakan? Saya percaya sebagai orang yang sudah lahir baru, sebagai orang pilihan, Roh Kudus akan menuntun kita, mengarahkan doa-doa kita kepada kebenaran firman Tuhan. Karena melalui kebenaran firman Tuhan itulah hati kita terus dikalibrasi. Hati kita terus diselaraskan dengan Injil Yesus Kristus. Kita akan dituntun untuk semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Kita akan memiliki hati bahkan untuk mendoakan orang lain, mendoakan pengabaran Injil di seluruh dunia. Bahkan kita terus dirubah. Tapi masalahnya ketika kita berdoa menurut keinginan kita sendiri, kadang Tuhan penuhi kebutuhanku, Tuhan tolong pergumulanku. Tapi biarkan pada hari ini saudara, biarkan hati kita terus dikalibrasi. Tuhan, apa yang kau mau melalui firman-Mu? Tuhan, apa yang kau mau supaya aku hari lepas hari semakin serupa dengan Kristus? Semoga ini menguatkan kita semua Bapak Ibu, dan ini menjadi perenungan kita. Dalam waktu-waktu ini kita juga boleh bertobat. Tuhan, ampuni aku Tuhan. Kadang hidupku terlalu berpusat pada diriku. Kadang hidupku hanya mementingkan apa yang aku mau. Tapi biar hari ini kita kembali diingatkan bahwa hidup kita itu bukan tentang kita, tapi tentang Tuhan yang sudah menebus kita, memilih kita. Dan kita juga memiliki amanat agung, yaitu mengabarkan kabar baik ini kepada orang-orang yang belum pernah mendengar berita tentang Injil. Amin. Saya undang Anda untuk bangkit berdiri. Mari kita ambil waktu sejenak. Kita tenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan melalui perenungan katekismus pada hari ini. Tuhan, kami kembali diingatkan Tuhan. Biarkan firman-Mu terus mengkalibrasi kami. Firman-Mu terus menyelaraskan hati kami dengan hati-Mu Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Ampuni kadang seringkali kami hanya berpusat pada diri kami sendiri. Tapi biar hari ini hidup kami hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.